Halo para investor cerdas, selamat datang kembali di Wawasan Cerdas. Pernah nggak sih kalian ngerasa kejebak ikut-ikutan arus gede di pasar saham, malah berakhir boncos? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas salah satu mitos paling bahaya di bursa kita. Ikuti asing, pasti sering banget kan dengar kalimat ini? Kayaknya di setiap grup diskusi saham, mantra ini tuh jadi semacam jalan pintas buat cari untung. Kedengarannya sih logis ya, tapi gimana kalau saya bilang mantra ini justru salah satu jebakan paling besar yang bisa bikin portofolio kalian berantakan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Ya, kalau dipikir-pikir, logikanya dapat banget sih. Institusi asing kan duitnya gede, tim risetnya canggih, akses informasinya juga bukan kaleng-kaleng. Jadi kalau data nunjukin mereka lagi net buy gede-gedean, rasanya tuh kayak dapat bocoran jawaban ujian. Bener kan? Tapi disinilah letak salah kaprah pertamanya. Dan ini dia, inti masalahnya. Pas kita lihat kode broker asing beli banyak, otak kita tuh langsung mikir, wah ini pasti BlackRock masuk, atau ini Vanguard lagi akumulasi. Padahal seringkali itu cuma baju aja, baju yang sengaja dipakai sama pemain lokal buat tujuan tertentu. Oke, sekarang ayo kita luruskan kesalahpahaman terbesar ini. Kita tuh sering banget yamain broker dengan yang punya duit. Padahal broker itu cuma gerbang tol, bukan mobil yang lewat di dalamnya. Siapapun bisa lewat gerbang tol itu. Gampangnya gini deh, anggap aja broker asing itu kayak bank internasional. Siapa aja bisa buka rekening di sana. Banknya kan nggak peduli kamu siapa, yang penting kamu punya duit buat disetor. Nah, broker juga gitu, mereka cuma perantara. Artinya apa? Artinya, identitas asli di balik transaksi jumbo itu bisa banget disembunyiin. Gampang banget malah. Tapi jangan salah ya. Ini tuh bukan cuma masalah di pasar kita doang. Coba kita lihat salah satu kasus global paling heboh yang ngebuktiin betapa berbahayanya ilusi ini, skandal Adani Group di India. Jadi, laporan dari Hindenburg Research itu ngebongkar skema klasik ini. Mereka nemuin kalau dana super besar yang masuk ke saham-saham Adani lewat entitas asing di negara swaka pajak kayak Mauritius, pas ditelusuri, ternyata sumbernya dari afiliasi pemilik Adani sendiri. Sederhananya gini, duit lokal dikirim ke luar negeri, terus diputerin balik lagi ke dalam negeri, tapi udah pakai topeng investor asing. Tujuannya buat mompa harga saham. Nah, sekarang kita bawa konsep tadi balik ke rumah kita, ke Bursa Efek Indonesia. Di sini praktek beginian tuh udah ada istilahnya sendiri, udah jadi rahasia umum lah buat para pemain pasar. Nah, ini dia istilahnya aseng. Singkatan dari asing tapi lokal atau ya asing palsu. Ini tuh istilah pasar buat nggambarin pemain lokal yang pakai perusahaan cangkang di luar negeri atau rekening atas nama orang lain, cuma biar kelihatan kayak investor asing. Mereka bukan asing beneran. Terus gimana cara kerjanya? Gini, pertama sumber dananya itu jelas dari pemain lokal. Kedua, uang ini ditransfer ke perusahaan cangkang di luar negeri, biasanya di negara swaka pajak, biar jejaknya susah dilacak. Ketiga, dari situ dana tersebut dipakai buat beli saham lewat broker asing. Hasilnya, di layar kita yang nongol itu data net buy dari investor asing, padahal itu semua cuma rekayasa. Pertanyaan logis berikutnya, ngapain sih repot-repot amat? Kenapa para bandar ini susah payah bangun citra sebagai investor asing? Nah, jawabannya ada dua, psikologi pasar dan rekayasa keuangan. Ada dua tujuan utama mereka nyamar. Yang pertama, soal psikologi. Mereka sengaja bikin ilusi seolah-olah pemain gede lagi masuk, biar investor retail kayak kita ini kepancing buat ikutan beli. Begitu kita semua udah FOMO dan masuk, giliran mereka yang jualan. Yang kedua, ini soal rekayasa keuangan. Dengan label asing, harga saham bisa digoreng setinggi mungkin dan kelihatan sah. Saham yang harganya udah tinggi ini, lalu mereka jadiin jaminan buat dapat utang yang jauh lebih gede. Ini permainan yang bahaya banget. Oke, sekarang kita udah tahu masalahnya. Terus solusinya gimana? Apa data arus dana asing ini jadi nggak berguna sama sekali? Ya nggak juga. Kita cuma perlu toolkit yang tepat buat ngebedain mana asing yang asli dan mana yang cuma numpang lewat alias penipu. Sebenarnya bedanya lumayan kelihatan kok kalau kita tahu apa yang harus dicari. Investor asing institusional yang asli biasanya mereka invest di saham blue chip yang fundamentalnya jelas kayak BBCA, BBRI, atau TLKM. Pergerakannya pun cenderung wajar dan bertahap. Nah, sebaliknya si asing ini seringnya main di saham lapis 3. Ciri utamanya, lonjakan volume dan harga yang tiba-tiba banget di saham yang fundamentalnya nggak jelas. Kalau kalian lihat pola kayak gini, langsung anggap itu red flag ya. Jadi, setelah kita paham semua ini, kita tuh perlu ngubah cara pikir kita secara fundamental. Kita harus berhenti nanyain pertanyaan yang salah dan mulai fokus ke pertanyaan yang benar-benar penting.
Selama ini kan pertanyaan kita selalu siapa yang beli? Oh, broker asing A yang beli, berarti bagus nih. Padahal, seperti yang udah kita bahas, pertanyaan ini tuh udah nggak relevan lagi. Kenapa? Karena identitas pembeli bisa dipalsuin dengan gampang. Nah, pertanyaan yang benar-benar penting dan harus kita tanyain adalah mereka beli pakai uang siapa? Apakah itu uang dingin dari dana investasi jangka panjang atau jangan-jangan itu uang panas, uang dari utang yang punya agenda tersembunyi? Dan kenyataannya, seringkali lebih ngeri dari yang kita bayangin. Pembelian masif itu ternyata bukan dari uang investasi murni, tapi dari uang panas hasil utang. Di mana saham yang mereka beli itu juga lah yang dijadiin jaminannya. Ini adalah sebuah skema yang mematikan. Gimana persisnya cara kerja skema ini? Dan yang paling penting, gimana cara kita buat menghindarinya? Itu semua akan kita kupas tuntas di segmen kedua. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Kali ini, kita akan membongkar sebuah mekanisme keuangan yang jujur aja sangat berbahaya. Sebuah siklus mematikan yang bisa mengubah kekayaan triliunan rupiah jadi debu, literally, dalam sekejap. Ini dia cerita tentang utang berbasis saham. Oke, di pembahasan sebelumnya kan kita udah ngupas tuntas soal siapa sih yang beli saham. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih gelap lagi. Mereka itu belinya pakai uang apa? Dan jawabannya, ini yang serem. Bukan sekedar duit investasi biasa loh, tapi ada mesin utang raksasa yang main di belakang layar. Coba bayangin angka ini. 100 miliar dolar Amerika. Kalau dirupiahkan, ribuan triliun. Nah, kekayaan sebesar ini yang terikat pada satu nama, Gautam Adani, itu lenyap begitu saja di awal tahun 2023. Ini bukan sekedar koreksi pasar biasa ya, ini ledakan. Apa pemicunya? Sebuah laporan. Firma investigasi Hindenburg Research menuduh Adani Group melakukan sesuatu yang mereka sebut penipuan terbesar dalam sejarah korporasi. Tuduhan yang benar-benar mengguncang dunia keuangan global. Tunggu. Kenapa kita harus repot-repot bahas skandal di India? Nah, ini pentingnya. Karena kasus Adani ini ibarat buku panduan yang sempurna buat kita. Sebuah studi kasus buat memahami bahaya tersembunyi yang ternyata sama persis dan sedang mengintai di pasar saham kita sendiri. Yap, mesin penghancur kekayaan Adani ini punya nama yang sangat-sangat kita kenal di Indonesia, repo. Satu kata ini aja udah cukup bikin investor senior merinding kalau ingat beberapa sejarah kelam di bursa kita. Jadi, gimana sih cara kerja mesin uang ini? Intinya, ini adalah sebuah siklus 4 langkah. Cerdik, tapi mematikan. Anggap aja skema gali lubang, tutup lubang. Tapi ini versi Sultan. Mari kita bedah satu persatu. Gini alurnya, perhatiin baik-baik ya. Langkah pertama, harga sahamnya sengaja dikerek naik. Kedua, karena harganya udah tinggi, nilai saham ini jadi jaminan yang wah banget kan? Ketiga, saham ini digadaikan ke bank buat narik utang tunai gede-gedean. Dan ini dia kuncinya di langkah keempat, uang hasil utang itu dipakai lagi buat beli saham yang sama yang bikin harganya naik lagi dan siklusnya muter terus. Makin besar dan makin berbahaya. Seberapa gila kenaikannya? Coba lihat data ini. Saham 7 perusahaan utama Adani itu meroket rata-rata 819% cuma dalam 3 tahun. Kenaikan inilah yang jadi bensin utama buat mesin utang mereka. Tapi muncul satu pertanyaan besar. Bukannya ilegal ya kalau pemilik perusahaan terus-terusan beli sahamnya sendiri secara masif? Gimana caranya mereka bisa lolos dari pengawasan? Nah, disinilah jejak uangnya mulai berkelok-kelok, bahkan sampai ke luar negeri. Jawabannya, pakai perusahaan cangkang. Bayangin deh sebuah perusahaan yang cuma ada di atas kertas. Didaftarin di negara surga pajak, punya alamat doang, tapi nggak ada kantor, nggak ada karyawan, nggak ada bisnis beneran. Di kasus Adani, jaringan perusahaan siluman ini kabarnya dikendalikan oleh kakaknya sendiri. Tujuannya apa? Buat melakukan yang namanya circular trading. Gampangnya gini, uang dari perusahaan Adani di India dikirim ke perusahaan cangkang di luar negeri. Terus uang itu dicuci dan dikirim balik lagi ke India. Seolah-olah itu dana investor asing, yang ujung-ujungnya dipakai buat beli saham Adani lagi. Cerdik banget kan? Praktek ini punya 2 tujuan licik. Pertama, memanipulasi likuiditas. Jadi seolah-olah sahamnya liquid dan banyak diburu investor asing. Kedua, namanya stock parking. Gampangnya ini cara nitip saham di perusahaan lain biar nggak ketahuan sama regulator kalau kepemilikan aslinya sudah kelewat batas. Kalau dilihat-lihat, mesin uang ini kayaknya sempurna banget ya.
Harga naik terus, utang ngalir terus. Tapi setiap mesin kayak gini itu punya satu kelemahan fatal, satu tombol penghancur. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi waktu tombol itu akhirnya kepencet. Jadi, apa sih yang akhirnya bisa meruntuhkan istana kartu yang dibangun dengan utang ini? Apa pemicunya yang bikin semuanya langsung ambruk? Jawabannya ternyata sesimpel ini. Harga sahamnya mulai jatuh. Begitu harga berhenti naik dan mulai berbalik arah, kepanikan langsung menyebar. Di kasus Adani, laporan Hindenburg itu cuma percikan apinya aja. Itulah domino pertama yang roboh. Waktu harga sahamnya anjlok, nilai jaminannya kan ikut anjlok juga. Nah, bank-bank yang kasih utang langsung panik. Mereka langsung melakukan margin call. Ini ibarat telepon tagihan paling horor buat peminjam. Intinya, woi jaminan lo nilainya udah anjlok, cepat top up duit tunai sekarang juga. Dan disinilah kiamatnya. Si peminjam udah nggak punya uang tunai lagi kan, semuanya udah diputerin balik ke saham. Karena nggak bisa nambah jaminan, bank nggak punya pilihan lain. Mereka melakukan forced sell, jual paksa. Jutaan lot saham langsung dibanting ke pasar, nggak peduli harga berapapun, yang penting duit mereka balik. Dan bendungannya pun jebol. Oke, sekarang kita tarik semua pelajaran tadi pulang ke rumah kita. Jangan pernah berpikir ini cuma terjadi di India. Karena mekanisme yang sama persis, bom waktu yang identik, itu ada dan terus berdetak di Bursa Efek Indonesia. Coba lihat perbandingan ini deh. Di kiri, kasus Adani di India namanya share back loans. Di kanan, di pasar kita namanya repo. Namanya boleh beda, tapi esensinya sama persis. Intinya ya sama-sama gadai saham buat dapat pinjaman tunai. Terus kenapa ini jadi mimpi buruk buat kita para investor retail? Begini ceritanya. Pas for sale terjadi, pasar langsung ambruk. Antrian beli atau bid yang tadinya tebel, itu bisa lenyap dalam sekejap. Habis itu, ARB berjilid-jilid, berhari-hari. Nah kita gimana posisinya? Kita nyangkut, mau pencet tombol sell sampai kapalan juga percuma, nggak ada yang mau nampung barang kita. Siapapun yang pernah ngalamin kasus bumi zaman dulu pasti paham banget deh gimana sakitnya. Ini dia pelajaran terpentingnya. Kenaikan harga saham yang nggak didukung fundamental bisnis dan arus kas yang sehat, itu pada dasarnya cuma bom waktu yang lagi berdetak. Grafik harga bisa dimanipulasi, tapi gravitasi utang itu nggak bisa dilawan selamanya. Ini membawa kita ke pertanyaan paling krusial. Kalau bom waktu ini nyata dan ada di pasar kita, gimana caranya kita sebagai investor bisa mendeteksinya sebelum meledak? Apa aja sih tanda-tandanya? Nah, itulah yang akan kita bongkar habis-habisan di segmen berikutnya. Kita akan bahas ciri-ciri teknis dan red flags yang bisa Anda lihat langsung di aplikasi trading Anda untuk mengidentifikasi saham mana saja yang berpotensi jadi bom waktu repo. Pastikan Anda nggak ketinggalan ya. Oke, selamat datang kembali. Di segmen sebelumnya, kan kita udah belajar banyak ya dari skandal Adani, tentang betapa bahayanya pinjaman yang jaminannya saham. Tapi, gimana kalau saya bilang, ada hantu yang mirip-mirip gitu, tapi jauh lebih tersembunyi, dan mungkin aja saat ini lagi ngintai portofolio Anda. Nah, sekarang waktunya kita bongkar bom waktu yang namanya repo saham. Oke, kita mulai dari sebuah skenario horor. Sesuatu yang mungkin Anda pernah ngalamin, atau paling nggak jadi ketakutan terbesar Anda sebagai seorang investor. Coba deh ingat-ingat lagi. Pernah nggak sih Anda buka aplikasi sekuritas, terus jantung rasanya kayak berhenti berdetak? Ngelihat salah satu saham andalan Anda tiba-tiba anjlok, terjun bebas. Padahal nggak ada berita apa-apa. Padahal Anda ngerasa udah ngerjain PR loh, udah riset dalam-dalam, fundamentalnya kelihatan kokoh, kinerjanya bagus, nggak ada sentimen negatif. Pokoknya semua checklist analisis Anda itu udah centang ijo, harusnya sih aman-aman aja kan? Terus, entah dari mana asalnya, petaka itu datang. Harga sahamnya langsung longsor, kena auto reject bawah. Besoknya, ARB lagi. Lusa, ARB lagi. Terus saja berjilid-jilid kayak lagi jatuh ke lubang yang nggak ada dasarnya sama sekali. Anda panik dong, langsung coba mau cut loss buat nyelamatin sisa-sisa modal. Tapi ya percuma, pas Anda lihat kolom bids, kosong melompong. Nggak ada satu orang pun yang mau ngebeli. Anda cuma bisa pasrah ngeliatin nilai investasi Anda menguap tiap hari. Nah, kalau skenario ini kejadian tanpa ada berita jelek soal fundamental perusahaan, kemungkinan besar ada kekuatan tak kasat mata yang lagi bermain. Ada hantu di pasar yang baru aja nunjukin wujudnya. Dan hantu itu namanya gagal bayar repo. Jadi, apa sih sebenarnya repo ini? Dan kok bisa dia jadi hantu yang ngehancurin portofolio? Yuk kita bedah bareng-bareng.
Oke, secara formal ya, menurut definisi OJK, repo itu transaksi jual efek dengan janji beli kembali. Terdengar ribet ya? Tenang-tenang, kita pakai analogi yang jauh lebih gampang dimengerti. Anggap aja repo itu pegadaian tapi versi sultan. Kalau kita butuh duit, kan kita nggak ada emas. Nah, kalau pemegang saham gede atau bandar lagi butuh uang tunai cepat, mereka gadain saham mereka. Jadi sahamnya dijual sementara dengan janji nanti bakal dibeli lagi. Ya pastinya plus bunga. Sampai sini kedengarannya kayak transaksi bisnis biasa aja kan? Dan emang legal kok. Tapi ada satu perbedaan yang krusial banget antara gadai emas sama gadai saham. Nah, perbedaan inilah yang jadi sumbu dari bom waktunya. Emas itu nilainya relatif stabil. Kalau saham, ya kita semua sama-sama tahulah harganya itu bisa bergejolak liar. Nah, volatilitas inilah yang bikin jaminan saham jadi super berisiko. Terus, apa yang kejadian kalau harga saham yang jadi jaminan itu anjlok? Disinilah reaksi berantai yang ngeri banget dimulai. Pertama, nilai jaminannya merosot. Pemberi pinjaman jadi cemas, terus mereka melakukan margin call, ya intinya mereka nelpon si peminjam bilang, "Woi, jaminan lo nilainya udah nggak cukup, tambah duit atau tambah saham sekarang juga." Kalau si peminjam nggak bisa penuhi, ya udah terjadilah gagal bayar. Setelah gagal bayar, nah, tibalah babak akhir yang paling menghancurkan buat kita, para investor retail. Inilah yang disebut jual paksa atau forced sell. Jadi saat gagal bayar terjadi, si pemberi pinjaman ini nggak akan mikir dua kali. Mereka udah nggak peduli lagi sebagus apa fundamental perusahaannya. Tujuan mereka cuma satu, dapatin uang mereka kembali secepat mungkin. Caranya, ya dengan ngebuang semua saham jaminan itu ke pasar, dilelang habis-habisan. Coba dibayangin skalanya. Ini kita bukan ngomongin ribuan lot loh ya. Bayangin aja ada katakanlah 5 juta lot saham diguyur ke pasar cuma dalam satu sesi perdagangan. Penjualan segede itu ibarat tsunami yang langsung nyapu bersih kolom bid. Semua antrian beli dari investor retail kayak kita ini bakal lenyap dalam hitungan detik. Pasar yang ngelihat banjir barang kayak gini bakal panik. Siapa coba yang berani nampung? Hasilnya, ya persis kayak di skenario awal kita tadi. Kolom bid kosong, harga terjun bebas. Dan ini bukan sekedar teori konspirasi loh ya. Ini adalah tragedi nyata yang pernah terjadi di bursa kita dan jadi mimpi buruk buat ribuan investor. Kita lihat beberapa contohnya. Anda ingat kasus Bumi Resources tahun 2008? Saham sejuta umat ini dulu pernah gagah banget loh di level 8 ribuan. Tapi krisis global waktu itu memicu gagal bayar repo yang nilainya triliunan rupiah. Akibatnya, harganya ambruk sampai ke level paling rendah, gocap. Banyak banget investor yang kehilangan tabungan seumur hidup mereka di saham itu. Bahkan ada skenario yang lebih ngeri lagi, kayak kasus saham Siap di tahun 2015. Di kasus ini, jual paksa bahkan udah nggak bisa dilakuin, karena saking parahnya, udah nggak ada lagi yang mau beli di harga berapapun. Akhirnya, sahamnya disuspensi terus di-delisting. Uang investor retail yang kejebak di dalamnya, ya udah lenyap selamanya. Memang sih, perjanjian repo ini kan sifatnya privat ya. Kita sebagai investor retail nggak akan pernah bisa lihat dokumennya. Tapi, dampaknya itu selalu meninggalkan jejak di pergerakan harga dan volume. Nah, jejak inilah yang harus kita pelajari cara bacanya. Ini yang akhirnya membawa kita ke pertanyaan paling penting. Terus, gimana caranya kita sebagai investor retail bisa deteksi bom waktu ini sebelum meledak? Apa aja sih ciri-ciri atau red flags yang harus kita waspadai? Gimana cara melihat anomali volume? Terus, kayak gimana sih profil broker yang mencurigakan? Itu. Semua tips praktis untuk deteksi dini ini bakal kita kupas tuntas, setuntas-tuntasnya, di segmen berikutnya. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Oke, selamat datang kembali para investor. Di pembahasan kali ini, kita bakal ganti peran sebentar. Kita akan jadi detektif saham. Yap, kita akan belajar cara ngintip apa yang sebenarnya terjadi di balik layar, membongkar bahaya-bahaya tersembunyi yang bisa aja mengancam portofolio Anda. Coba ngaku, siapa yang pernah mikir kayak gini? Pas lagi lihat layar, tiba-tiba ada saham yang diborong masif sama broker asing, langsung deh kepikiran, wah ini dia, ikutan biar nggak ketinggalan cuan. Ini tuh pemicu FOMO yang klasik banget, dan jujur kita semua pernah ngerasain. Nah, disinilah misteri utamanya dimulai. Pertanyaannya, apa benar yang beli itu investor asing sungguhan? Karena label asing yang kelihatan keren dan meyakinkan itu seringkali ya cuma topeng. Sebuah ilusi yang sengaja dibuat untuk menjebak kita. Masih ingatkan pembahasan kita sebelumnya soal bahayanya bom waktu saham repo? Nah, anggap aja sesi kali ini adalah level selanjutnya dari pelatihan kita.
Ini adalah skill krusial lainnya yang wajib Anda kuasai buat melindungi aset hasil kerja keras Anda. Oke, para detektif, siap? Ini berkas kasus kita hari ini. Kita akan ikuti jejak-jejak ini satu persatu, langkah demi langkah, buat mengungkap kebenarannya. Baik, investigasi kita mulai dari TKP-nya langsung, yaitu layar monitor Anda. Disinilah seringkali semua sandiwara dimulai. Sebuah saham bisa dibikin kelihatan super menjanjikan, padahal di baliknya ada skenario besar yang lagi dimainkan. Mau secanggih apapun sebuah manipulasi pasar, dia itu pasti ninggalin jejak digital. Dan tempat pertama yang harus kita geledah adalah data transaksinya. Disinilah biasanya para pelaku kejahatan pasar modal ini nggak bisa menyembunyikan jejak kaki mereka. Jadi, red flag pertama yang paling gampang kelihatan itu ya keanehan ini. Coba deh pikirin. Ngapain coba investor asing yang katanya pintar itu mau borong saham perusahaan kecil yang sepi peminat plus fundamentalnya jelek? Aneh kan? Ini tuh sama anehnya kayak lihat mobil Ferrari parkir di dalam gang sempit. Gak masuk akal dan patut dicurigai. Nah, ini dia toolkit detektif Anda. Gampang kok. Setelah pasar tutup, luangin aja 5 menit buat cek ringkasan broker. Polanya wajar nggak? Siapa yang beli? Dan yang lebih penting, siapa yang jualan? Terus, kalau Anda lihat ada peringatan UMA dari bursa, anggap aja itu sirine polisi yang lagi bunyi. Jangan pernah, sekali-kali, diabaikan. Dan ini salah satu taktik paling umum yang disebut ganjal. Mereka sengaja pasang antrian beli atau bid yang tebel banget. Ini bukan permintaan beneran, ini cuma panggung. Tujuannya apa? Biar kita ngerasa aman. Biar kita mikir, wah aman nih, yang antri beli banyak banget, nggak mungkin turun lagi harganya. Padahal, sang sutradara yang pasang antrian palsu itu adalah orang yang sama yang lagi siap-siap mau guyur jualan dalam jumlah besar ke kita yang nggak curiga. Oke, kita pindah ke jejak berikutnya. Seringkali petunjuk paling penting itu tersembunyi di tempat yang paling jelas, laporan keuangan perusahaan. Kalau kita tahu cara bacanya, angka-angka di sini tuh nggak bisa bohong. Nah, ini dia paradoks yang mematikan. Perusahaan di atas kertas kelihatannya untung, labanya positif, tapi kenyataannya nggak ada duit kas yang masuk, laci kasnya kosong. Ini ibarat punya toko yang di pembukuan sih untung gede, tapi pas dicek nggak ada uangnya sama sekali. Perusahaan kayak ginilah yang rentan banget dan seringkali terpaksa cari dana lewat cara-cara berisiko tinggi, termasuk repo saham. Coba perhatikan grafiknya. Ini adalah potret sempurna dari perusahaan yang lagi bakar uang. Mereka numpuk utang cuma buat bayar operasional sehari-hari karena bisnis utamanya sendiri nggak menghasilkan kas. Ini bisa dibilang resep pasti menuju bencana finansial. Kadang tanda bahaya itu bukan cuma ada di neraca, tapi juga di ruang direksi. Contoh ekstrimnya nih, dari laporan investigasi Hindenburg yang terkenal itu, mereka nemuin satu perusahaan raksasa yang ganti CFO sampai 5 kali, hanya dalam 8 tahun, bayangin. Nah, kode keuangannya gonta-ganti terus. Ini sinyal bahaya yang luar biasa besar. Artinya ada ketidakstabilan, potensi masalah akuntansi, atau orang dalam yang tahu kondisi sebenarnya, ya nggak mau lama-lama di situ, ya nggak mau. Tenang, Anda nggak perlu jadi akuntan buat nemuin buktinya. Gampang banget, buka laporan keuangannya, cari bagian CALK, terus pakai fitur search atau cari, ketik aja kata kunci jaminan atau dijaminkan. Kalau Anda nemu kalimat yang bilang saham pengendali dijaminkan buat utang, bingo, Anda baru aja nemuin barang buktinya. Oke, kita sampai di jejak terakhir dan mungkin yang paling misterius dalam investigasi kita. Mencari tahu siapa sebenarnya pemilik dan pengendali saham perusahaan ini. Karena seringkali identitas mereka sengaja disembunyikan rapat-rapat. Taktik ini namanya parkir saham. Jadi, pengendali aslinya itu markir saham mereka di perusahaan-perusahaan cangkang di negara surga pajak. Tujuannya, biar kelihatannya saham itu dimiliki oleh publik dan kelihatan liquid. Padahal kenyataannya, semua pasokan saham itu dikontrol penuh sama satu pihak. Begitu mereka mau jualan, ya udah ambiar harganya. Ada pepatah klasik di pasar modal yang bunyinya begini. Artinya apa? Di pasar, yang optimis, bulls, bisa untung. Yang pesimis, bears, juga bisa untung. Tapi yang serakah, pigs, yang mau untung cepat tanpa riset, ya merekalah yang pada akhirnya jadi korban. Skema manipulasi ini memangsa keserakahan kita. Baik, semua jejak sudah kita ikuti, bukti-bukti sudah terkumpul. Sekarang waktunya kita sampai pada putusan. Inilah kesimpulan akhir dan prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh oleh setiap investor cerdas atau detektif saham. Sebenarnya cuma 3 aturan simpel ini. Inilah benteng pertahanan terkuat untuk portofolio Anda. Anggap ini sebagai kode etik yang nggak boleh dilanggar. Pertama, selalu skeptis. Kedua, selalu teliti. Dan ketiga, selalu waspada.
Simple tapi sangat powerful. Investigasi kita hari ini mungkin selesai, tapi tantangan di pasar itu nggak pernah ada habisnya. Karena itulah, di segmen terakhir nanti kita akan bahas tuntas panduan bertahan hidup investor retail. Kita bakal belajar gimana caranya bangun benteng pertahanan. Bukan cuma buat portofolio, tapi juga buat mental kita. Biar apa? Biar bisa tidur nyenyak, nggak peduli pasar lagi gonjang-ganjing kayak gimana pun. Sampai jumpa di sana. Oke, selamat datang di bagian terakhir dari seri kita. Kita udah sama-sama membongkar banyak banget ilusi dan jebakan di pasar saham. Nah, sekarang waktunya kita bangun benteng pertahanan kita sendiri. Ini bukan cuma soal gimana caranya selamat, tapi ini adalah panduan biar kita bisa tumbuh kuat di tengah ganasnya pasar modal. Yuk, kita refresh sedikit ingatan kita. Di segmen pertama, kita udah bongkar tuntas mitos kalau kode broker asing itu udah pasti artinya ada dana raksasa global di baliknya. Kenyataannya, seringkali jauh lebih rumit dari itu kan? Terus, kita juga ambil pelajaran mahal banget dari kasusnya Adani Group. Kita lihat langsung gimana ruwetnya struktur perusahaan bisa disalahgunakan buat ngegoreng harga saham sampai ke level yang sama sekali nggak masuk akal. Kita juga udah lihat kan, ngerinya efek domino dari perjanjian repo. Sebuah instrumen yang kelihatannya aman, tapi ternyata punya potensi menularkan krisis ke seluruh pasar. Cepat banget kayak wabah. Dan yang terakhir, kita juga udah ngasah skill kita bareng-bareng buat jadi detektif pasar. Belajar gimana caranya membaca sinyal-sinyal bahaya yang seringkali tersembunyi di balik data yang kelihatannya normal-normal aja. Oke, setelah kita bedah semua jebakan dan bahaya itu, sekarang muncul satu pertanyaan yang paling krusial. Di tengah hutan rimba pasar modal yang penuh predator ini, gimana caranya kita sebagai investor retail bisa bukan cuma selamat, tapi juga keluar sebagai pemenang? Nah, ini dia peta jalan kita. Ada 6 pilar yang bakal jadi panduan bertahan hidup buat kita semua. Kita akan bedah satu persatu, mulai dari mengubah cara kita berpikir, sampai akhirnya kita bisa menempa diri jadi investor yang benar-benar rasional. Oke, kita mulai dari yang pertama dan yang paling dasar. Ini soal pergeseran pola pikir yang bisa jadi pembeda antara sukses sama gagal. Apa itu? Ubah fokus kita. Dari yang tadinya mikirin siapa yang beli, jadi apa yang kita beli. Fokus ke bisnisnya, bukan ke gosip pasarnya. Coba lihat di layar, ada 2 jalan yang beda banget. Di kiri, itu cara lama. Bandarmologi alias seni nebak-nebak pergerakan bandar. Ini jalan pintas ke jurang. Ingat kan kasus serba dinamik di Malaysia atau Star Corporation di Thailand? Hancur dua-duanya karena skandal keuangan yang nggak akan ketahuan kalau kita cuma sibuk liatin siapa yang beli dan jual. Nah, jalan yang benar itu di sebelah kanan. Analisis fundamental. Pertanyaannya tuh bukan lagi, siapa sih yang lagi borong saham ini? Tapi, ini perusahaan apa sih yang mau kita beli? Sehat nggak bisnisnya? Dan ini kuncinya. Tolong tanemin ini di kepala kita masing-masing. Laba di laporan keuangan itu bisa dipoles, bisa direkayasa, bisa dibikin cantik. Tapi cash flow, duit beneran yang masuk dan keluar dari perusahaan, nah itu nggak bisa bohong lama-lama. Cash is king, teman-teman. Itu satu-satunya kebenaran yang paling nyata dalam investasi. Lanjut, pilar kedua, kita bangun benteng pertahanan. Dan dengerin ya, coba lupain dulu deh, ide kalau diversifikasi itu buat cari untung maksimal. Bukan, pikirin diversifikasi itu sebagai tameng utama buat satu tujuan yang jauh lebih penting, biar kita nggak bangkrut total. Coba deh bayangin, di satu sisi senangnya luar biasa pas semua duit kita ada di satu saham yang lagi terbang. Tapi di sisi lain, kehancuran total pas gelembungnya pecah. Bayangin aja jadi investor yang naruh 100% dananya di Adani sebelum kasusnya meledak, atau di saham bumi pas lagi jaya-jayanya tahun 2008. Itu bukan cuma rugi, tapi bangkrut. Nah, ini resiko fatal kalau kita nggak punya benteng. Terus gimana cara bangun bentengnya? Ya, kayak yang ada di layar ini, sebar amunisi kita. Jangan taruh semua di satu tempat. Alokasiin ke macam-macam aset. Saham, terus ada obligasi pemerintah atau SBN yang lebih adem, ada emas buat jaga-jaga, dan yang paling penting selalu siapin cash atau uang tunai. Kenapa? Biar kalau satu bagian kapal kita bocor, seluruh kapal nggak ikut karam. Pilar ketiga. Anggap aja ini kita lagi beli asuransi buat investasi kita. Dan asuransi ini ada nama kerennya. Konsep legendaris dari bapaknya value investing, Benjamin Graham. Margin of safety. Anggap aja ini bumper mobil kita, buat ngelindungin kita dari kesalahan kita sendiri dan dari pasar yang suka ngasih kejutan. Biar gampang, kita pakai analogi jembatan deh. Gini ceritanya, ada truk 10 ton mau lewat. Kalau kita bangun jembatan yang kapasitasnya pas 10 ton, wah itu bahaya banget. Goyang dikit aja bisa ambruk. Nah itu sama kayak kita beli saham pas di harga wajarnya. Riskan.
Tapi, gimana kalau jembatannya kita bangun dengan kapasitas 30 ton? Nah, kita punya selisih keamanan 20 ton kan? Itulah margin of safety. Artinya, kita beli perusahaan di harga yang jauh di bawah nilai aslinya. Jadi, kita punya ruang gerak yang lega banget kalau ternyata analisis kita meleset atau ada kejadian gak enak. Nah, sekarang kita masuk ke medan perang yang paling berat, yang ada di dalam kepala kita sendiri. Seringkali musuh terbesar investor retail itu bukan bandar, bukan pasar, tapi ya emosi kita sendiri. Rasa serakah, rasa takut, apalagi FOMO, fear of missing out. Itu senjata utama pasar buat ngejebak kita bikin keputusan ngawur. Jadi gimana cara bangun pertahanan psikologisnya? Ini dia lapis-lapis perisainya. 1. Jauhin saham pom-pom. Tahu kan saham yang tiba-tiba heboh diomongin orang tapi nggak jelas fundamentalnya. 2. Latih diri buat cuek sama FOMO. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, bikin rencana perang. Kapan mau masuk, di harga berapa cut loss, di mana mau ambil untung, semua itu ditentuin sebelum kita pencet tombol buy. Jadi pas pasar lagi gonjang-ganjing, kita nggak ngikutin emosi, tapi ngikutin rencana yang udah kita buat pakai kepala dingin. Pilar kelima, ini sering banget dilewatin investor pemula. Ingat ya, pas kita beli saham, kita tuh bukan cuma beli kode ticker. Kita itu lagi jadi partner bisnis. Nah, namanya milih partner bisnis, ya kita harus kenal dong siapa yang jalanin perusahaannya. Inilah pentingnya tata kelola perusahaan yang baik atau GCG, Good Corporate Governance. Lihat aja kasus-kasus gede kayak Finfast atau Evergrande. Benang merahnya tuh seringkali sama. Manajemen yang ambisinya selangit, tapi tata kelolanya bobrok. Ingat ini baik-baik. Perusahaan, secanggih apapun produknya, pada akhirnya cuma sekuat integritas orang-orang yang ada di puncuk pimpinannya. Oke, kita udah bangun 5 pilar pertahanan kita. Sekarang, kita satukan semuanya jadi satu fondasi utama. Gimana caranya jadi investor yang benar-benar rasional? Intinya, dari semua yang kita bahas, itu ada di 3 sifat ini. Jadi, investor rasional itu artinya, pertama, jadi orang yang skeptis. Jangan telan bulat-bulat semua cerita, apalagi cuma label asing. Kedua, selalu waspada. Asah terus mata kita buat lihat tanda-tanda aneh. Dan ketiga, ini mungkin yang paling susah, jadi orang yang sabar. Nggak usah ngejar kereta yang udah jalan, kesempatan terbaik itu datang buat orang yang bisa nunggu dengan tenang. Dan sebagai pemikiran penutup, ingat kata-kata ini ya. Di pasar saham, nekat tanpa ilmu itu resep pasti buat bangkrut. Tapi punya ilmu tanpa disiplin buat jalaninnya juga sama aja bohong. Cuma kombinasi ilmu yang dalam dan disiplin yang kuat yang bisa jadi fondasi kemakmuran kita dalam jangka panjang. Oke, sebagai penutup, penting banget nih buat kami sampaikan kalau semua obrolan kita di seri ini tujuannya murni buat edukasi ya. Ini bukan saran atau ajakan buat beli atau jual saham apapun. Setiap keputusan investasi yang teman-teman ambil, itu 100% jadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Selamat berinvestasi dan semoga selalu bijak dalam langkah.